Jadi kalau pertanyaannya kapan Idul Fitri di tahun ini, ya kita bisa simpulkan dari dua pendekatan data ini bahwa Idul Fitri tahun ini 1446 Hijrah bertepatan dengan 2025 Masehi waktu Indonesia. Ingat, waktu Indonesia. Ya, besar kemungkinannya akan berada di tanggal bersamaan dengan 31 Maret 2025 Masehi. Jadi kalau sekarang 29, Ahadnya 30, Senin. Nah, Seninnya tanggal 31, ini Idul Fitrinya. Ya, karena dari dua pendekatan ini kemungkinan besarnya pasti akan digenapkan. Kemungkinan besarnya dalam kondisi seperti ini. Ya, hilalnya masih di bawah ufuk dan juga di bawahnya sangat tajam juga. Dan juga dalam pengamatan kita saksikan bahwa data-data hari ini secara cuaca juga kita melihat ya, ada hujan macam-macam dan sebagainya, dan dalam kondisi yang kita bisa rasakan selama ini rasanya agak sulit kemudian untuk bisa ditetapkan terlihat, sehingga peluang dengan penggunaan dua metode ini, saya tegaskan ya, dua metode ini. Jadi ulama berijma pada dua metode ini. Kalau bukan ru'yat itu hisab. Jadi kalau sudah ada yang ditetapkan berdasarkan Qur'annya, hadisnya, ijma ulama, maka tidak boleh seorang muslim ya beriman bahkan pada Al-Quran, pada hadis, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan, untuk mencari metode lain di luar ini. Ya, misal metode mimpi, metode ketinggian air laut, gitu kan, metode hembusan angin, ya, metode macam-macam ya. Pernah dulu Syekh Ali Mustafa Yaqub rahimahullah ta'ala ya, beliau pengasuh pesantren Darus Sunnah dan juga pernah menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal ya, sebelum sekarang Profesor Nasruddin Umar itu pernah dijabat oleh Syekh Mustafa Ali Mustafa Yaqub ya. Beliau pernah melakukan penelitian di Indonesia itu betapa banyak metode itu ya, sampai belasan ke puluhan, setiap orang ada yang begini ada yang begitu. Nah, kita fokus pada dua ini saja. Ya, kalau sudah dua ini saja, pemerintah nanti memberikan satu penjabaran pada kita semuanya, ya, dan insya Allah peluangnya kalau pada dua ini akan sama semua, tidak ada yang beda, ya, tidak ada yang beda untuk Idul Fitri tahun ini, insya Allah, sepanjang kita masih mengacu pada metodologi yang kita maksudkan ini. Ya, kalau di beberapa waktu yang lain seringkali kita dapatkan misalnya ada perbedaan antara ahli ru'yat dengan ahli hisab, itu satu hal yang sangat niscaya terjadi. Tapi ini rasanya sulit karena dari data-data itu mendukung untuk kesamaan. Ya, bedanya itu kayak gini. Kalau ru'yat itu ketika menggunakan data-data batasan standar untuk melihat. Nah, ini juga nanti problematik. Mungkin satu saat bisa ada diskusi-diskusi tertentu yang diinisiasi Kementerian Agama untuk kita bisa mengkaji berdasarkan nas. Ya, jadi nas dulu yang didahulukan. Ya, nakli dulu sebelum akli. Jadi ikutkan akli untuk menganalisis nakli. Ya, bukan nakli dijadikan sebagai stempel untuk